The Return of the Corpse King Part 2. Nama karakter, Shio Hizaki. Magic yang bisa digunakan. Magic S. Level 5. Kemampuan. Death's Blessing. Total korban, 1474. Setelah mencapai total jumlah nyawa yang diambil, dapatkan kemampuan baru. 374/2000. Kemampuan. Level 1. Numbing Pain, 100/100. Level 2, Overwhelming Fear, 1000/1000. Setelah mencapai total jumlah nyawa sahabat yang hilang, peroleh kemampuan baru. 0/1. Gelarnya, Undead King. Bukti diakui oleh para dewa atas prestasi besar yang telah dicapai. Memberikan peningkatan signifikan pada laju pertumbuhan sihir. Seperti yang diharapkan, efek dari Death's Blessing belum banyak berubah. Shio Hizaki, setelah mengambil nyawa dari 100 makhluk, mengalami peningkatan persyaratan menjadi 1000 nyawa, dan kini menuju 2000. Tumpukan mayat di bawah kakinya mendorongnya semakin tinggi. Begitupun di masa lalu, rasa sakit dan ketakutan selalu menjadi belenggu saat menghadapi iblis. Rasa tersebut perlahan-lahan diusir, dan sebelum menyadarinya, Shio terbiasa menghadapi iblis. Membunuh, dan membunuh. Berhentilah, tidak ada gunanya mengenang masa lalu. Shio melangkah di atas lantai hutan beku, membuat suara retakan dengan setiap langkah. Ia berhenti di bawah naungan pohon terbesar di hutan Gripil. Kalian bisa keluar sekarang. Aku tahu kalian ada di situ. Sekali lagi, tidak ada jawaban. Tidak, Shio tahu mereka ada di sana. Kalian berdua, keluar, aku tahu, jadi tidak perlu bersembunyi. Namun, tetap saja tidak ada jawaban. Shio merasa frustrasi dan tidak ingin mengungkapkan rasa malunya. Dulu, ia dengan penuh semangat melakukan hal-hal memalukan seperti ini. Namun sekarang, ia merasa tertekan dan malu. Oh, kalian berdua, bersumpahlah di hadapanku. Non-kekerasan. Tidak membunuh. Niwaru, Gam. Aku senang melihat kalian baik-baik saja. Dua sosok yang mengenakan jubah abu-abu, menyatu dengan bayangan di bawah pohon raksasa, menatap Shio dengan air mata di mata mereka. Yang satu memiliki rambut putih panjang dengan warna pelangi samar, dan jubahnya yang besar menampilkan sosoknya yang penuh lekuk dan keanggunan. Dia adalah Nif, otak di balik Helheim. Gadis lainnya memiliki rambut merah dan mata berwarna merah yang sama, tetapi ekspresi menangisnya tidak sesuai dengan penampilannya yang ceria. Dia adalah Gam, pelopor. Keduanya tidak maju untuk menghadap Shio. Sebaliknya, mereka berlutut dalam bayangan. Anda adalah Raja Undead, kan? Ya, Raja kami. Ya. Shio berharap mereka tidak memanggilnya dengan gelar tersebut. Namun, untuk saat ini, ia memutuskan untuk menerima gelar Raja Undead demi menjaga semangat para bawahannya yang telah percaya padanya begitu lama. Maaf telah membuat kalian menunggu. Raja Undead telah kembali. Selamat datang kembali. Kami tidak benar-benar menunggu, selamat datang kembali, Raja. Tangan terulur Nif memegang dua jubah abu-abu yang identik dengan miliknya. Pakai ini. Dia bertanya apakah Shio ingin memakainya. Shio menerima jubah tersebut dan mengenakannya, menarik tudungnya ke bawah dengan dalam. Pakaian seperti ini mungkin hanya bisa dilakukan di dunia lain. Shio merasa tampilannya benar-benar klise, tetapi ia menganggapnya tidak buruk. Ia mengubah nada suaranya menjadi lebih ringan dan memberi isyarat agar keduanya mengikuti dia. Baiklah, ayo pergi. Ada seseorang yang menggunakan nama kita, dan kita akan menghancurkan mereka semua. Kami akan mengikuti kehendak Raja. Di depan Nif dan Gam, yang menatap Shio dengan penuh rasa ingin tahu, Shio tidak bisa menahan diri untuk merintih dalam penderitaan. Ini bukan salah mereka. Ini semua kesalahannya. Saat semua orang berkumpul,
Xiao benar-benar merasa akan mati. Merasa tertekan oleh keduanya yang mengikuti dengan penuh semangat, Xiao menghela napas tersembunyi. Jadi, ada makhluk yang dikenal sebagai penjelajah. Tujuan mereka adalah menjelajahi realem mistis. Realem mistis adalah teritorial yang tidak terpetakan di seluruh dunia, tempat berkembang biaknya iblis-iblis, yang mengasah pedang balas dendam mereka terhadap umat manusia. Di sini, mereka bertempur melawan para iblis yang mengubah medan dengan sihir padat, sambil mengklaim sumber daya untuk umat manusia. Salah satu realem mistis level 3 dikenal sebagai kandang pertempuran Senci. Mengingat bahwa realem mistis dengan tingkat kesulitan tertinggi yang ditemukan sejauh ini adalah level 10, level ini seharusnya cukup aman untuk dieksplorasi. Namun, situasi yang tidak normal sedang terjadi di dalamnya. Sekelompok penjelajah level 4, yang dianggap menengah di antara para petualang dengan level 10 sebagai peringkat tertinggi, berlari dengan panik di dalam realem mistis. Hah, hah. Suara napas terengah-engah pria dan jeritan rasa sakit memenuhi udara. Tanah di bawah kaki mereka tidak stabil, dan mereka memiliki sedikit cara untuk mempertahankan diri melawan pedang mematikan yang mendekat. Kelompok yang awalnya beranggotakan 4 orang kini tinggal 2. Meskipun mereka berlari kembali dalam kegilaan, yang mereka temui hanyalah sisa-sisa rekan mereka yang malang. Ribet. Gur. Setelah membiarkan rekannya yang terluka berlari lebih dulu, pria itu berbalik dan mengayunkan pedangnya yang besar. Suara pedang yang memotong udara menginformasikan kekerasannya, mirip dengan memukul besi. Dalam kemarahan putus asa, pria itu tidak memiliki kesempatan untuk menang. Saat ia melangkah dengan rasa sakit akibat pukulan, makhluk itu, iblis menengah yang disebut demons, menggendong tubuhnya yang besar dan berdenyut, dan melanjutkan perjalanannya. Pada hari ketika para penjelajah yang selamat kembali ke kota petualang Gard, mereka melaporkan kemunculan iblis menengah, demons, di dalam realem mistis. Berdasarkan informasi tersebut, kandang pertempuran diklasifikasikan sebagai realem mistis level 6, dan iblis menengah yang muncul disebut Yoroi. Xiao, Nif, dan Gam tiba di realem mistis untuk menghindari hujan deras dan memutuskan rute berikutnya. Xiao bertanya, untuk pengumpulan informasi, bukankah kota petualang, Gard, adalah tempat terbaik untuk pergi? Nif dan Gam yang duduk melingkari peta di tanah mengangguk setuju. Setelah keputusan mereka dikonfirmasi, mereka melipat peta dan berdiri, menepuk debu dari pakaian mereka. Memandang Xiao dengan tatapan penasaran saat ia meregangkan tubuhnya, Gam dengan ceria menggerakkan telinga serigala miliknya. Ngomong-ngomong, Raja, kamu benar-benar pandai berpura-pura. Kamu terlihat seperti orang biasa, kata Gam dengan penuh semangat. Hei, Gam, itu tidak sopan kepada Raja Undead. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Berpura-pura menjadi pria yang tidak berbahaya dan lembut adalah hal yang sangat mudah baginya. Betul, Raja Undead, kata Nif dengan nada memuji. Xiao menjawab dengan ragu, ya, benar, meskipun rasanya tidak nyaman, dia sudah lama terbiasa dengan situasi seperti ini. Xiao melanjutkan, pendekatan seperti ini sangat baik untuk mengumpulkan informasi. Untuk sementara waktu, aku berencana untuk melanjutkan seperti ini. Dia juga meminta maaf, tetapi aku lebih lemah dari sebelumnya, jadi aku bergantung pada kalian berdua. Aku percaya pada kalian. Reaksi Nif dan Gam sangat emosional. Nif meneteskan air mata sementara Gam tampak sangat bersemangat. Bahkan jika itu mengorbankan nyawaku, aku akan melindungimu, kata Nif dengan tekad. Ini pertama kalinya kau mengatakan bahwa kau bergantung pada kami, Raja. Seru Gam dengan penuh kegembiraan. Xiao merasa terkejut. Oh, benar,
apakah aku tidak pernah mengatakan itu sebelumnya? Sementara Gam terlihat sangat bahagia, Xiao mengalihkan pandangannya dari tatapan penuh kemarahan Nif. Kemudian, Xiao bertanya, "Oh, benar, sebelumnya, bahan dari iblis yang mengenakan armor yang menyerang kita, haruskah kita membawanya?" Nif menilai bahwa bahan tersebut tampaknya selevel dengan iblis menengah dan memutuskan untuk meninggalkannya. "Baiklah, jika Nif bilang begitu, maka kita akan meninggalkannya," kata Xiao. Gam yang tampaknya ingin dipuji, tersenyum ceria. Xiao membelai Gam sambil mengalihkan pandangannya dari tatapan penuh kemarahan Nif. Di sebuah wilayah berbukit yang terletak sedikit di utara kerajaan suci Grifil, berdirilah kota petualang Gard. Kota ini terletak pada ketinggian yang relatif tinggi dan menjadi pusat utama para penjelajah di sekitar kerajaan suci Grifil. Meskipun ada banyak tempat lain yang juga dikenal sebagai kota petualang, cerita ini berfokus pada Gard sebagai pusat kegiatan para penjelajah. "Yuk, kita pergi, teman-teman!" teriak seseorang dari kelompok petualang yang tampak bersemangat saat mereka melewati gerbang kota. "Yeay!" balas kelompok itu dengan antusiasme tinggi. Xiao melangkah memasuki kota yang telah berubah total. Meskipun matahari mulai terbenam, kota tersebut dipenuhi dengan aktivitas, jalan-jalannya diterangi oleh lampu-lampu yang tersebar. Namun, di balik keceriaan itu, ada rasa sedih yang samar yang menarik perhatian Xiao. Gard mengingatkan Xiao pada kenangan masa lalu. Ini adalah tempat yang dikunjunginya ketika pertama kali dipanggil dari Grifil. Kini, untuk kedua kalinya, dia merasa dipanggil dekat Grifil lagi. Perasaan ini terasa sangat kebetulan. Namun demikian, Xiao harus mengumpulkan informasi. Xiao harus mempelajari lebih lanjut tentang para penipu yang menyamar sebagai agen dari Helheim. Untuk menangani mereka dengan efektif, dia harus memahami motif, prinsip, dan tindakan mereka. Memisahkan diri dari Nif dan Gam, yang menyatu dengan kerumunan, Xiao memulai penyelidikan pribadinya. Dia membutuhkan informasi tentang insiden yang melibatkan Intermediate Demons yang muncul di realem mistis level 3. Selain itu, dia juga ingin mengetahui kasus-kasus orang hilang yang terkait. Saat menjelajahi kota, Xiao bertemu dengan seorang pria muda yang duduk sendirian di bar. "Permisi, Nona. Apakah Anda sendirian?" tanyanya. "Tidak, saya di sini dengan teman pria saya di sana," jawabnya sopan. Pria muda itu tidak terpengaruh oleh penolakan yang ramah, mengambil tempat di sebelahnya. "Saya hanya ingin bertanya sesuatu, jika tidak keberatan," kata pria itu. Sepertinya, silakan," jawab wanita itu. Dengan senyuman menawan dan sikap hangat pria itu, wanita tersebut merasa malu. Pria itu menanyakan gangguan terbaru yang disebabkan oleh Intermediate Demons di realem mistis level 3, dan wanita itu membagikan informasi yang dia ketahui. Setelah percakapan tersebut, Nif kembali ke bar, dan pria muda itu menghilang secara misterius. Kemudian, ketiga orang tersebut berkumpul kembali di sebuah gang yang sepi. Xiao mengungkapkan, orang-orang yang hilang di realem mistis, kemunculan Intermediate Demons di realem mistis level 3, dan kenyataan bahwa ini adalah level 3, ini tidak bisa menjadi kebetulan belaka. "Benar, ada sesuatu yang terasa tidak alami," kata Nif. "Nah, jika Intermediate Demons yang memakai armor itu adalah yang Gam dan aku kalahkan, maka," tambah Xiao. "Ini mengindikasikan adanya campur tangan manusia," lanjutnya. "Benar. Situasi saat ini sulit dijelaskan sebaliknya. Dan jika itu benar, kemungkinan Helheim terlibat, mungkin saja." Setelah mempertimbangkan situasi, mereka sampai pada teori sementara. Seseorang telah memberikan sihir tambahan kepada Intermediate Demons,
memungkinkan makhluk tersebut bertahan lebih lama di realem mistis level 3. Meskipun spekulatif, teori ini tampak masuk akal. Dengan beberapa permintaan orang hilang terkait dengan realem mistis level 3 di tangan, mereka keluar dari gerbang guard dan berangkat menuju realem mistis, kandang pertempuran. Penjara pertempuran. Sebuah realem tersembunyi yang terbentuk di kedalaman medan pertempuran kuno. Santuari yang redup ini, terbuat dari dinding tanah dan tanah padat, memicu rasa takut instingtif di kalangan penjelajah. Setelah mendengar kabar tentang kemunculan Intermediate Demons, banyak petualang berkumpul di satu tempat, dengan penuh semangat memasuki domain misterius ini. 3 kelompok penjelajah level 4 dan 4 kelompok level 3, dengan total 27 anggota, berkumpul di bawah pimpinan penjelajah level 5, Randa Code. Mereka menjelajahi inti dari realem tersembunyi tersebut. Dan apa yang mereka temukan di sana adalah, tetapi ini adalah armor Yoroi. Teriak seorang pria yang membawa informasi tentang Intermediate Demons, Daitneman, dalam keadaan panik. Di depan kelompok petualang, tergeletak sisa-sisa Intermediate Demons yang seharusnya muncul di realem tersembunyi ini. Sebagian besar bentuk fisiknya telah menghilang, namun bagian-bagian armor yang khas tetap utuh. Para penjelajah sering menjual bahan-bahan yang tertinggal oleh demon untuk keuntungan atau menggunakannya untuk membuat senjata melawan demon. Apakah ini mati? Randa mendorong sisa-sisa Yoroi dengan kakinya, tetapi tidak ada respons. Jika penjelajah lain yang melakukan ini, kata seorang anggota kelompok. Jika penjelajah yang melakukannya, mereka tidak akan meninggalkan bahan-bahannya, sambung yang lain. Lalu, siapa yang melakukannya? Siapa yang tahu? Mereka mencoba memahami situasi, tetapi keributan hanya semakin meningkat, dan tidak ada rasa keteraturan di antara mereka. Di tengah kekacauan ini, Dait mengangkat suaranya dari tempat yang sedikit jauh. Di depan Dait, tergeletak jejak darah kering. Pecahan peralatan dan daging yang hancur tersebar sembarangan, menandai tempat di mana seorang anggota kelompok yang membawa pedang besar bertarung melawan demon untuk melindungi Dait. Dait mengambil kartu, sebagai bukti penjelajah yang gugur, dari sekitar tempat kejadian, menghapus darahnya dan menyimpannya di saku. Para petualang lainnya mengalihkan pandangan mereka, merasakan kesedihan yang sama. Maaf, semuanya, saya ingin mengambil kartu dari 2 orang lainnya juga. Dengan mata berair, Dait menerima tanggapan yang menenangkan dari rekan-rekannya. Jangan khawatir. Kami tidak bisa meninggalkannya di sini. Kami tidak hanya akan mendapatkan kartu, kami akan membawa pulang apapun yang kami temukan. Menghibur Dait, kelompok tersebut melanjutkan perjalanan mereka, melangkah ringan melalui santuari yang kini bebas dari demon. Tujuan mereka adalah ruang di mana anggota kelompok Dait tewas oleh demon. Lesser Demons, yang disebut Mushiali, kadang muncul dan menyerang petualang dengan gerakan seperti semut, tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman bagi kelompok level 3 yang terorganisir. Para petualang mengayunkan pedang mereka, menusukkan tombak, dan menggunakan sihir api untuk mengatasi demon-demon tingkat rendah di domain level 3, dengan cepat mencapai tujuan mereka. Setibanya di sebuah ujung bulat yang luas, para petualang mengamankan sebuah jalan keluar dan memeriksa sekeliling. Namun, Dait berdiri di sana, kehabisan napas dan kebingungan. Ini tidak ada di sini. Jenazah 2 rekannya yang seharusnya tewas di tempat ini tiba-tiba menghilang. Tidak ada tetesan darah atau jejak yang menunjukkan pemangsaan. Seolah-olah seseorang telah mengambil mereka. Kenapa? Kenapa tidak ada di sini? Tenanglah, Dait. Apakah kamu yakin mereka tewas di sini? Mungkin kamu salah ingat, petualang lainnya terus mencari, tetapi tidak ditemukan jejak apapun. Khawatir dengan Dait, para petualang lain melangkah ke ujung lorong bersama,
hanya untuk menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Dait menjentikkan jarinya. Dalam sekejap, tanah runtuh. Jeritan para petualang yang jatuh bergema di realem tersembunyi, diikuti oleh keheningan setelah runtuhnya tanah. Kedalaman lubang besar yang terbentuk di realem tersembunyi tidak terlalu dalam. Tampaknya mudah bagi para penjelajah untuk memanjat jika mereka mau. Para petualang yang jatuh cepat berdiri, mengevaluasi situasi. Randa, pemimpin kelompok, dengan keras memastikan keselamatan mereka. "Hei, kalian semua baik-baik saja. Kami baik-baik saja. Tidak ada masalah di sini. Kami semua tidak terluka." Setelah memastikan keselamatan semua orang, para penjelajah memeriksa tempat di mana mereka jatuh. Di bawah tanah, ada tempat seperti ini di realem tersembunyi. Ketika mereka menatap ke ruang yang lebih gelap di bawah, mata mereka tertarik pada Dait, yang berdiri tak bergerak di tengah debu. Ketika debu mereda, Randa mendekati Dait untuk memeriksanya, tetapi dia tersandung sesuatu. Hoa! Dia cepat-cepat pulih sebelum menyadari apa yang telah membuatnya tersandung. Hah! Di depan Randa, terdapat 3 jenazah. 2 di antaranya kemungkinan adalah anggota kelompok Dait yang hilang. Namun, yang membuat Randa terdiam adalah jenazah ketiga yang dia lihat. Itu adalah wajah Dait. Tidak ada keraguan lagi. Di depannya berdiri seorang pria yang memiliki wajah persis seperti Dait. Jika itu benar, maka pria di depannya adalah... Sekelompok besar Lesser Demons, Mushiali, menyerbu para penjelajah. Mereka dikelilingi oleh rasa takut, berteriak putus asa. Namun, itu belum semuanya. Bersama dengan Horde Mushiali, terdapat 3 Intermediate Demons. Salah satunya memegang benda seperti tongkat, yang lainnya memiliki rahang abnormal, dan yang ketiga memiliki lengan yang berkembang tidak proporsional. Ketiga Intermediate Demons ini berdiri dengan rapi, seolah-olah patuh pada perintah. Dengan tangan terentang, penipu yang mengenakan wajah Dait, Nanika, membengkokkan mulutnya menjadi senyuman jahat. "Selamat datang, para petualang yang terhormat. Di tanah pembiakan setan." Dengan senyum lebar, Nanika, yang kini mengenakan wajah Dait, meletakkan tangannya di dadanya dan membungkuk kepada para petualang. "Dan ketika aku mengangkat cangkir darah ini, mari kita bersulang untuk pertemuan yang menakjubkan ini, dan selamat tinggal." Begitu Nanika selesai berbicara, kegelapan di sekeliling mereka bergetar. Muncul di hadapan mereka adalah pasukan Lesser Demons, Mushiali, yang jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Dikelilingi oleh gerombolan demon ini, para petualang hanya bisa berteriak dalam ketakutan. Namun, itu belum semuanya. Memimpin pasukan Mushiali adalah 3 Intermediate Demons. Satu dengan benda seperti tongkat, yang lainnya dengan rahang yang tidak biasa, dan yang ketiga dengan lengan yang berkembang tidak proporsional. Ketiga mereka berdiri dalam formasi sempurna. Dengan wajah Dait yang masih membentang dalam senyuman jahat, Nanika, demon yang lebih besar ke-57, presiden dari Dewan Agung, Ose, membuka tangannya lebar-lebar dan mengulurkan tangannya, menyambut para petualang pada nasib mereka. Jeritan para penjelajah menggema di tanah pembiakan setan saat gerombolan demon mendekat, menutup nasib mereka yang mengerikan. Demon Greater of the Abyss. Ini adalah demon yang memiliki kecerdasan setingkat manusia atau bahkan lebih tinggi. Mereka melayani Raja Demon dan mewujudkan kejahatan kolektif yang merusak manusia. Mereka memberikan peringkat kepada diri mereka sendiri. Demon Greater yang paling kuat, yang mengikuti Raja Demon sambil dengan sombong mengklaim sebagai raja, dikenal sebagai Raja-Raja. Setelahnya adalah penguasa monarki, Duke Marquez. Ketika debu dari kehampaan di bawah mulai mereda, situasi di dalam penjara perang menjadi sangat menegangkan.
Randa, pemimpin kelompok petualang, mendekati Dait, yang tampak terdiam dengan ekspresi bingung di wajahnya. Di depan Randa, tergeletak 3 mayat. 2 di antaranya tampaknya adalah anggota tim Dait yang hilang, namun yang mengejutkan adalah mayat ketiga yang memiliki wajah persis seperti Dait. Randa terkejut, tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Wajah Dait yang lain adalah kembar identik dengan Dait yang hidup. Jika itu benar, maka orang yang berdiri di depan mereka adalah... Ah! Ah! Ketika teriakan Randa menggema di dalam ruangan, sekumpulan besar musyali, demons tingkat rendah, mulai mengelilingi para petualang. Teror melanda mereka saat mereka menyadari bahwa mereka terjebak dalam lingkaran maut. Belum cukup dengan itu, 3 intermediate demons muncul di tengah-tengah mereka. Salah satu membawa staf seperti tongkat, yang lainnya memiliki rahang aneh, dan ketiga dengan lengan yang berkembang secara tidak proporsional. Ketiga intermediate demons ini berdiri dalam formasi rapi, seolah-olah mematuhi perintah. Di tengah-tengah kekacauan ini, Nanika, yang kini mengenakan wajah Dait, membungkuk dengan senyum jahat. Nanika, sebenarnya adalah Ose, Demon Greater ke-57 dan presiden dari Dewan Tertinggi, memberikan sambutan kepada para petualang yang terperangkap dalam nasib mereka. Selamat datang, para petualang yang terhormat. Di tempat ini, tanah pembiakan setan. Dengan senyum lebar, Nanika yang kini berwajah Dait, meletakkan tangannya di dadanya dan membungkuk kepada para petualang. Dan ketika aku mengangkat cangkir darah ini, mari kita bersulang untuk pertemuan yang luar biasa ini, dan selamat tinggal. Begitu Nanika selesai berbicara, kegelapan di sekeliling mereka mulai bergetar. Di hadapan mereka, muncul tentara musyali, demons tingkat rendah, yang jumlahnya tidak terhitung. Dikelilingi oleh kerumunan setan ini, para petualang tidak bisa berbuat apa-apa selain menjerit dalam ketakutan. Tetapi itu belum semuanya. Memimpin armada musyali adalah 3 intermediate demons. 1 dengan staf seperti tongkat, yang lainnya dengan rahang aneh, dan ketiga dengan lengan yang sangat berkembang. Ketiga intermediate demons ini berdiri dalam formasi sempurna. Dengan wajah Dait yang masih membusuk dalam senyuman jahat, Nanika, Ose, membuka tangannya lebar-lebar, menyambut para petualang pada nasib mereka. Ah! Ah! Jeritan para petualang menggema di seluruh tanah pembiakan setan saat kerumunan setan menutup mereka, menutup takdir mengerikan mereka. Ose, yang merasa puas dengan kekacauan yang terjadi, memerintahkan armada setan untuk menyerang. Namun, sebelum serangan dimulai, sebuah kekuatan dingin tiba-tiba menyapu area tersebut. Monster patung es, Jack Frost, menciptakan gelombang es yang menahan kerumunan setan, membekukan mereka di dalam sangkar es yang tak tertembus. Ose, yang awalnya merasa bangga dengan rencananya, terkejut melihat gelombang setan yang membeku. Itu merepotkan, setan tingkat bawah seperti kalian lemah terhadap sihir es, ya. Baiklah, kata Ose sambil mengirimkan lebih banyak kekuatan sihir untuk menyembuhkan setan tingkat menengah yang terluka. Namun, penundaan ini memberi kesempatan bagi Sore untuk maju. Saya harus mengakui. Saya merancang mereka dengan sangat baik, kata Ose dengan senyuman licik. Bukan hanya setan tingkat menengah, bahkan es yang menahan setan tingkat bawah mulai retak. Meskipun aura beku, setan tingkat menengah bersiap untuk bertempur di bawah perintah Ose, siap menghadapi bayangan yang mendekat. Namun, keyakinan Ose ternyata salah. Patung es tiba-tiba meledak, menyemprotkan darah dan kaki ke sekelilingnya. Telinga Ose berdarah, dan setan tingkat menengah mundur, menunjukkan luka-luka pada cangkang luar mereka. Itu mengesankan, kata Sore dengan nada main-main. Ohoho, saya tersanjung, kata Ose sambil berusaha memahami perubahan yang tidak dapat dijelaskan.
Sebelum dia bisa memahami situasi, suara lembut terdengar. Biarkan aku, kata salah satu dari bayangan tersebut, dan bayangan lainnya menyerahkan sesuatu kepadanya. Oh ya, kamu, yang memiliki wajah seperti macan tutul, kata pria yang memegang barang tersebut. Barang di tangannya adalah pedang yang terbakar oleh api. Pedang api yang ditempa oleh pandai besi ulung, menggunakan bahan dari setan Gritter seperti kamu, aku rasa kamu tidak punya keluhan. Suara pria itu terdengar ringan saat dia mempersiapkan pedang berat tersebut. Ose akhirnya merasakan aura sesama setan Gritter pada pedang tersebut. Pria itu tersenyum saat menatap Ose. Saya kira, kamu adalah Presiden Chief, ya. Setan Gritter terlemah yang membanggakan rencana besar, terima kasih telah menyediakan pasukan besar ini untuk saya, kamu Chief yang tertutup. Dengan itu, pria itu menurunkan tudungnya, mengungkapkan wajah yang sangat mirip dengan macan tutul. Sudah beberapa saat berlalu. Sebuah pedang satu tangan yang dapat digunakan dengan hanya satu tangan memancarkan gelombang panas, membakar udara di sekitarnya, kecuali untuk Xiao. Karena ia tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu pedang, kekuatan kasar akan menjadi andalannya saat ini. Flauros. Pedang itu meraung saat menyala dengan api. Xiao mengubah seluruh kekuatan sihirnya menjadi api, membentuknya menjadi nyala yang membakar. Angka yang tampil dalam pikirannya menunjukkan total kemampuan, berkah kematiannya, yaitu 1842. Untuk mengaktifkan kemampuan berikutnya, ia harus mencapai 2000. Kemampuan. Paralisis nyeri level 1, 100/100. Penekanan ketakutan level 2, 1000/1000. Setelah gelombang api tersebut, lebih dari 300 mayat makhluk mirip serangga yang disebut musyali tergeletak di hadapannya. Namun, mereka tidak tampak goyah dan terus mendekatinya secara naluriah. Hanya 1300 lagi yang tersisa hingga ia mencapai kemampuan berikutnya. Flauros. Tidak mungkin manusia biasa bisa mengalahkan Duke, setan Gritter Demon. Anak buahku, terus maju. Ose mencoba terdengar percaya diri meskipun terkena panasnya. Xiao mengabaikannya, lebih fokus pada gelombang musyali yang terus-menerus mendekatinya. Ia melepaskan lebih banyak api dari tanah dan ruang sekitarnya, membakar lebih banyak dari mereka. Sekitar 1000 lagi yang tersisa. Pedang iblis tersebut menguras kekuatan sihirnya dengan cepat. Perlengkapan setan Gritter Demon menghabiskan kekuatan sihir seperti sumur tanpa dasar. Jika Xiao berada di puncak kemampuannya, ia tidak akan khawatir, tetapi kemampuannya agak berkarat. Namun, ia masih memiliki keuntungan yang sangat besar. Pemandangan jejak mayat yang ditinggalkan memberikan perasaan menyenangkan. Kenangan tentang teman-teman sekelasnya muncul setiap kali ia membunuh sesuatu. Ia tidak merasakan rasa sakit atau ketakutan. Ia benar-benar mati rasa. Ia membakar, membunuh, membakar, membunuh, meleleh, membunuh. Ia terus membunuh. Ork. Sebuah raungan seperti binatang keluar dari bibirnya. Ia membungkus tubuhnya dengan api, fokus untuk membakar setiap musyali yang mendekatinya. Sekitar 600 lagi yang tersisa. Hahaha. Mengklaim kekuatan untuk mengalahkan Duke, setan Gritter Demon, adalah hal yang konyol. Anak buahku, terus maju. Ose kembali menunjukkan arogansinya sambil menggoda anak buahnya. Namun, ia sama terdesaknya seperti Xiao. Hei, Sosai sama, apakah kamu pikir kamu kehabisan semut? Xiao mengejeknya. Masih ada jumlah yang cukup besar dari mereka, tetapi momentum serangan mereka mulai menurun. Setan Leser Mesiah hampir sepenuhnya musnah. Hanya sekitar 400 lagi yang tersisa. Ahaha. Meskipun aku telah membakar tentara besar itu, aku masih bisa mengumpulkan mereka lagi. Teruskan. Ose menggoda Xiao kembali,
berpikir dia telah menang. Namun, ada satu hal yang belum dipertimbangkan olehnya. Xiao tidak sendirian. Ahaha. Jadi jumlah semut mungkin tidak cukup untukmu, Sosai sama. Xiao membalas dengan senyum sinis. Sial. Bagaimana bisa kamu? Anak buahku, serang. Ose memerintahkan para setan Mesiah tingkat menengahnya untuk menyerang Xiao. Xiao tidak akan terpengaruh oleh gempa yang mengguncang tanah atau pendekatan mereka. Ia fokus pada setan yang lemah di depannya. Setan Mesiah tingkat menengah ini kemungkinan salah satu penjelajah yang hilang. Namun, Xiao tidak akan ragu untuk membunuhnya. Setiap kali ia membunuh, ia diingatkan pada dirinya yang dulu, Raja Mayat. Kenangan tersebut meneriakkan dalam pikirannya. Menggunakan kehidupan makhluk ini sebagai pengorbanan, ia akan membalas dendam pada dirinya di masa lalu. Ia menusukkan pedangnya ke setan tersebut. Meskipun kulitnya keras, sensasinya cukup lembut, dan darah memancar keluar. Ia memutar pedangnya dengan gerakan kejam. Kemampuan dilepaskan. Kemampuan. Paralisis nyeri level 1, 100/100. Penekanan ketakutan level 2, 1000/1000. Jejak mayat level 3, 2000/2000. Kekuatan iblis mengalir melalui tubuh Xiao saat setan Mesiah tingkat menengah menyerangnya. Ia tidak akan ragu untuk membunuh semuanya. Ini adalah jejak mayat yang akan mereka tinggalkan. Jejak mayat. Ini adalah kemampuan yang sederhana, penting bagi Raja Mayat. Kemampuan ini meningkatkan semua kemampuan fisiknya sebanding dengan jumlah nyawa yang diambil. Terima kasih atas perjuanganmu yang sia-sia. Sebagai anak buahku, aku akan memanfaatkan jasa-jasa kalian, Ose membungkuk dengan hormat. Tiba-tiba, sebuah setan Mesiah tingkat menengah yang sangat besar, dengan lengan yang sangat besar, mengayunkannya ke arah Xiao. Kekuatan di balik serangan lengan tersebut sangat besar dan pasti akan menghancurkan tubuhnya jika terkena. Namun, Xiao memiliki rencana. Gan. Ia mengayunkan pedangnya dari posisi bawah, menangkis serangan lengan tersebut ke atas. Hah! Suara bingung Ose bergema aneh di ruang ini. Ia pasti berpikir bahwa Xiao tidak memiliki kekuatan sihir tersisa, dan dia benar. Serangan itu hanyalah ayunan fisik. Setan Mesiah tingkat menengah, lengan yang ditangkis, terhuyung mundur. Xiao dengan cepat melangkah maju, menghindari serangan setan lainnya sambil memotong dan mengiris tubuhnya yang lemah. Pikiran Ose diliputi kegilaan saat ia menggaruk kepalanya, tampak tertekan. Xiao menyerang dengan tanpa henti, menghindari bahaya berkat kemampuan penekanan ketakutan. Ia menimbulkan luka-luka kritis, menusuk, dan mengiris. Pikirannya mengalir lancar, dan tubuhnya mengikuti dengan sempurna. Di tengah kekacauan, setan Mesiah tingkat menengah lainnya menyerang Xiao, meraung dengan garang, mencoba menggigit dan menghancurkannya. Dengan putaran cepat, Xiao memberikan tebasan horizontal yang kuat tepat di rahang yang menyerang. Apa? Suara Ose terdengar bingung, bergema di seluruh ruang. Xiao dengan mudah memutuskan rahang yang menyerang dengan pedangnya, dan dampaknya membuat darah memancar dari tubuh setan tersebut. Kenapa? 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 Ose menggaruk kepalanya, tampak tidak nyaman saat ia menyaksikan pemandangan mengerikan tersebut. Saat Xiao terus menghancurkan para setan yang kuat dengan keterampilan pedangnya, hanya Ose yang tersisa, mundur. Tidak ada jalan untuk melarikan diri. Ose merancang tempat ini, dan tidak mungkin dia mengabaikan jalan keluar. Tempat ini dimaksudkan sebagai sangkar bagi mangsanya. Sayang sekali. Tempat ini bukan untuk manusia. Ini adalah sangkarmu, Xiao mengejeknya. Kunna agak. Gah. Xiao memotong salah satu kaki Ose. Ose berguling di tanah, berteriak kesakitan, dan Xiao menancapkan pedangnya ke mulutnya untuk membungkamnya.
Diam. Aku memiliki trauma tertentu terkait teriakan. Tetaplah tenang. Guh, uh, uh. Xiao menatap matanya dan dengan tenang bertanya, apakah kamu tahu tentang Helheim? Ose menggelengkan kepalanya. Untuk sesaat, Xiao melirik Gam, yang mengangguk sebagai konfirmasi. Sepertinya Ose tidak berbohong. Apa? Kamu tidak tahu. Tidak berguna. Tunggu, mungkin kamu hanya pengikut rendah yang tidak diberi informasi. Ge Gizao. Mungkin marah karena dianggap sebagai pengikut rendah, mata Ose membelalak saat ia berteriak. Tanpa ragu, Xiao menusuk kepalanya, mengakhiri hidupnya. Tubuhnya yang tak bernyawa berubah menjadi substansi hitam mirip kristal, kecuali untuk satu bagian. Xiao mengambil bahan tersebut. Ini adalah barang berharga, tetapi lebih baik digunakan sebagai senjata daripada dijual sebagai bahan. Saat Xiao mengambil bahan tersebut dan berbalik untuk pergi, Gam mengibas-ngibaskan ekornya, dan Nif menatapnya dengan intens, mata mereka penuh gairah dan harapan. Mereka memberitahunya untuk melakukannya. Ah, tidak lagi. Aku tidak mau. Namun, melihat tatapan tak tergoyahkan mereka, Xiao menyembunyikan wajah merahnya dan bergumam lembut. Baiklah, aku akan kembali ke Helheim. Hai. Sebentar. Sebuah suara memanggil saat seorang wanita turun. Memegang rapier ramping, dia mendekat dengan tatapan tajam. Dengan penampilan anggun dan sikap tegas, dia berkata dengan tegas, aku mendengar nama Helheim. Oh, tidak. Kenapa harus saat ini? Oh, Tuhan, hidup ini semakin tak tertahankan. Aku pikir manusia bisa mati karena malu. Sebentar. Ini semua hanya kesalahpahaman. Xiao mencoba menjelaskan. Artel Nanowar. Itulah namamu sebagai pahlawan yang menangkap Helheim. Dia menyatakan dengan yakin. Dia memang tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Dia merujuk pada otorisasi level 8, untuk penjelajah. Hanya mereka yang dianggap mampu melawan Greater Demon yang diberikan tingkat otorisasi ini. Itu menandakan melebihi batasan manusia. Dengan kata lain, itu adalah bukti seorang pahlawan sejati. Kau mendapatkan jackpot dengan keributan ini. Menurut otorisasi penjelajah level 8, aku akan membawamu dan Helheim kembali ke Kekaisaran. Xiao menghela napas penuh kekaguman. Wanita itu bertanya lagi, apakah namamu Artel Nanowar, pahlawan yang menangkap Helheim? Xiao merasa malu dan cemas. Itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Dia berbicara tentang kehidupan masa lalunya. Cerita kembali dimulai, dengan memperkenalkan Artel Nanowar, seorang penjelajah level 8. Artel lahir dalam keluarga sipil biasa dan menunjukkan bakat luar biasa sejak usia muda. Dalam waktu singkat, ia naik peringkat sebagai penjelajah, meraih gelar Gyokoku, salah satu penjelajah terbesar, serta julukan Kaler yang mencerminkan kehebatannya. Kekaisaran Fortem, negara terbesar di dunia, berhasil meraih kemenangan dalam Perang Dunia yang dipicu oleh penemuan sumber daya di wilayah misterius. Meskipun ada kemunculan iblis, kekaisaran ini tetap menjadi negara yang kuat, dikenal karena penjelajahnya yang terampil. Artel, yang dibesarkan di kekaisaran, menunjukkan banyak prestasi keberanian yang seringkali menarik perhatian keluarga kekaisaran. Karena itu, ia menikmati kepercayaan dan persahabatan mereka. Namun, kekaisaran jatuh dalam kekacauan ketika sekelompok misterius yang menyebut diri mereka, Helheim, menculik pangeran kelima dan putri ketujuh, teman masa kecil Artel yang sangat dekat dengannya, seperti saudara kandung. Kekaisaran segera mengirim semua penjelajah dan ksatria untuk mencari Helheim. Meski usaha mereka luas, sebulan berlalu tanpa petunjuk yang pasti. Pada saat itulah berita tentang hutan Griffil yang membeku semalam mencapai Kekaisaran Fortem.
Kaisar, yang menghubungkan kejadian abnormal ini dengan rumor bahwa Helheim menggunakan sihir hitam terlarang, memerintahkan kelompok penjelajahan Artel, Spear of Valiance, untuk menyelidiki situasi tersebut. Artel dengan cepat menerima tugas tersebut, karena melibatkan penyelamatan teman masa kecil dan putri yang dianggapnya sebagai saudara perempuan. Dia memimpin kelompoknya memasuki wilayah kerajaan suci Griffil. Di kota Gard, kelompok tersebut mendengar tentang munculnya Dewa Iblis Menengah di wilayah level 3. Wilayah level 3 dengan Dewa Iblis Menengah. Ya, seharusnya ada kelompok penumpasan di wilayah tersebut saat ini. Apa pendapatmu, Nona? Ted, tank kelompok tersebut, yang merupakan penjelajah level 6, menyapa Artel yang terdiam. Ted, dengan janggutnya yang berantakan, berdiri tegak dalam sirahnya, bermain-main dengan pelindung tangannya. Itu tidak mungkin. Saya setuju. Menurut informasi, orang-orang yang hilang menghilang sebulan yang lalu. Tidak mungkin ada yang bertahan selama itu. Itu tidak alami. Amira, penyembuh, menyesuaikan kacamatanya, bersimpati pada Artel, matanya tertuju pada papan pengumuman yang menampilkan permintaan orang hilang. Wizard Tagul mengangguk setuju. Anomali begitu dekat dengan hutan Griffil, tidak mungkin tidak mencurigai adanya hubungan. Setuju. Spear of Valiance, mari kita menuju wilayah level 3 itu. Para penjelajah Guild Guard bersorak atas kata-katanya. Tidak ada yang hilang jika memeriksanya, dan jika benar, mereka mungkin bisa menyelamatkan teman-teman mereka. Tidak ada alasan untuk tidak pergi. Tunggu aku, kalian berdua. Dengan gumaman, Artel menuju wilayah level 3. Di ujung wilayah, dia menyaksikan pemandangan aneh. Tanahnya runtuh. Meninggalkan patroli perimeter kepada rekannya, Artel mendekati tanda-tanda runtuhnya tanah. Ada asap hitam yang mengepul dari bawah tanah dan bau yang memualkan seolah sesuatu telah terbakar. Aduh, sangat panas. Meskipun Artel tidak mengenakan pakaian yang membatasi pergerakannya, kulitnya yang cerah bersinar dengan keringat. Sepertinya dia sedang memandang mulut gunung berapi. Api yang samar tampaknya mereda. Tampaknya itu adalah tumpukan arang yang menyebabkan bau busuk. Dia menyipitkan matanya dengan curiga, hampir memanggil rekannya ketika suara yang samar terdengar membuatnya fokus. Helheim, kembali. Tunggu. Begitu dia mendengar suara tersebut, Artel terjun ke bawah tanah. Dengan rapier ramping yang sesuai dengan bentuk tubuhnya yang kecil, dia menghadapi sosok dengan tatapan tajam. Artel menyapa sosok itu dengan percaya diri, aku mendengar nama Helheim. Itu bukanlah kesalahpahaman. Jelas dari cara sosok itu melompat dan berperilaku tidak teratur bahwa Artel benar. Aku mendengar tentang keributan dan datang ke sini, dan ini adalah tangkapan besar. Berdasarkan otoritas penjelajah level 8, aku akan membawa kalian semua ke Kekaisaran. Artel Nanowar, pahlawan yang menangkap Helheim. Tidak ada ruang untuk kelalaian. Dia hanya menatap sosok itu. Selain pria tersebut, dua orang lainnya berdiri di samping, mengamati situasi. Nona, ada apa? Mengangguk. Ted, yang turun dengan berat, bergabung dengannya di bawah tanah. Amira dan Tagul mendarat di belakangnya. Helheim? Ya. Mereka sangat absurd menyebut diri mereka seperti itu. Haha, maksudku, itu keren dulu, tahu. Ya, tidak terlalu tidak keren sekarang, tapi seiring bertambahnya usia, kamu mulai merasa malu dan menghadapi kenyataan. Aku rasa tidak masalah, hanya saja itu bukan sesuatu yang kamu lakukan di depan umum. Kurasa, ya, lupakan saja. Ini bukan waktu yang tepat untuk membahasnya. Dengan setiap gerakan, sosok itu mengarahkan Spear of Valiance ke posisi siap bertempur.
Apakah dia mencoba untuk menarik mereka ke dalam kenyamanan atau memprovokasi serangan tidak jelas? Sosok misterius itu terus berperilaku aneh, melihat sekeliling dengan pedang yang terbungkus api yang lemah. Oh, ini bukan. Pada saat itu, Artel akhirnya menyadari sekelilingnya. Pikirannya menjadi kosong, dan otaknya menjadi pucat. Kartu-kartu penjelajah berserakan. Mayat-mayat yang masih menunjukkan tanda-tanda manusia. Pemandangan di mana api masih mereda. Dan pria yang memegang pedang dengan api menyala. Anggota kelompok akhirnya memahami arti dari semua ini. Kelompok penumpasan yang dibentuk untuk mengalahkan Dewa Iblis Menengah telah hancur. Orang ini adalah penyebab tragedi ini. Tak terampuni, Helheim. Tunggu, kamu tidak mengerti. Aku sebenarnya adalah iblis atas iblis besar. Aku. Saat sosok itu terbata-bata di hadapan Artel, dia menjawab dengan dingin, sulit untuk mempercayaimu, Helheim. Dia langsung diam oleh pedang Artel. Kata-kata pria itu tenggelam oleh raungan tiba-tiba yang bergema melalui wilayah yang belum dijelajahi. Raungan itu disertai dengan getaran yang mengguncang seluruh area. Dengan putus asa mencoba berkomunikasi, suara pria itu berjuang mencapai Artel dan kelompoknya, yang menutup telinga mereka untuk melindungi diri dari suara yang memekakkan telinga. Di tengah keributan, anggota Spear of Valiance bertukar tatapan dengan satu sama lain. Mereka berhasil berkomunikasi secara langsung dengan berteriak keras. Nona, apa sebenarnya ini? Aku tidak tahu. Keduanya yang tersisa juga menggelengkan kepala, menunjukkan kebingungan mereka. Secara bertahap, suara getaran mereda, dan ketika Artel dan rekannya membuka telinga mereka mendengar suara baru, suara sesuatu yang memotong udara. Itu mirip dengan suara burung besar mengepakkan sayapnya. Artel mengenali suara itu. Itu adalah suara sayap naga. Sayap naga. Suara yang datang dari atas semakin mendekat ke Artel dan kelompoknya. Suara yang familiar membuat Artel menyadari kebenaran. Raungan sebelumnya adalah suara bagian atas wilayah yang belum dijelajahi yang hancur. Hanya satu makhluk yang mampu melakukan hal semacam itu, naga penjaga kekaisaran Fortem. Suara itu semakin keras saat mendekat, dan kemudian debu naik akibat dampak pendaratan. Setelah debu mereda, Artel dan rekannya melihatnya, wanita berambut hitam dengan kulit coklat dan tanduk hitam, tanda jelas bahwa dia bukan manusia. Dia dengan percaya diri memamerkan penampilannya yang cantik, mengenakan hanya selimut di kulit telanjang. Dia mengangkat suaranya dengan bangga. Nitogur, aku telah tiba sesuai permintaan. Nitogur, legenda hidup dan penangkal utama terhadap iblis. Ada banyak julukan untuk menggambarkannya, tapi yang paling terkenal adalah naga penjaga kekaisaran Fortem. Kehadirannya adalah alasan kekuatan tak tertandingi kekaisaran. Tentu saja, Artel, sebagai penjelajah yang tergabung dalam kekaisaran, sudah familiar dengannya. Setiap penjelajah di atas level 8, akan bertemu dengannya setidaknya sekali atas perintah kaisar. Pada saat itu, Nitogur berdiri kembali dan memandang dengan bangga ke arah Artel dan teman-temannya. Senyuman puas tersungging di wajahnya, mengabaikan teriakan panik dari Helheim yang tampak semakin putus asa. Suasana menjadi tegang ketika Nitogur memutar tubuhnya dengan anggun dan dengan percaya diri menunjukkan sosok Raja Helheim yang ditundukkan. Dengan nada penuh kemenangan, Nitogur melanjutkan, niatku adalah untuk melindungi kekaisaran dari ancaman-ancaman gelap ini. Namun, kali ini aku mendapatkan tugas baru dari kaisar, mengawasi dan memastikan bahwa tidak ada ancaman yang menyembunyikan dirinya terlalu dekat dengan istana kita. Artel dan anggota timnya terdiam sejenak, mencerna situasi yang begitu mendalam dan rumit. Mereka saling bertukar pandang,
mencoba memahami bagaimana Nitogur dapat tiba begitu tepat waktu dan dengan informasi yang begitu akurat mengenai Helheim. Jadi, kau sudah mengetahui segalanya tentang Helheim. Artel akhirnya bertanya, suaranya dipenuhi keputusasaan dan harapan. Nitogur mengangguk, dan sepertinya ada kilatan kegembiraan di matanya saat dia menjawab, tentu saja. Aku telah memantau Helheim sejak lama dan mengikuti jejak mereka. Mereka bukan ancaman biasa. Menurut informasi yang aku terima, mereka adalah pengikut setia Undead King, Siohel. Aku datang ke sini untuk memastikan bahwa mereka tidak melarikan diri. Helheim, yang masih tergeletak di tanah dengan tangan terikat, menatap dengan mata penuh rasa malu dan kemarahan. Dengan tatapan tajam, dia melirik ke arah Artel, seolah ingin meminta bantuan, namun tahu bahwa itu adalah harapan yang sia-sia. Artel merasa tertekan oleh situasi tersebut. Kawan-kawan, yang masih memegang senjata dan memerhatikan Nitogur dengan hati-hati, mulai mengerti bahwa mereka tidak akan bisa mengatasi masalah ini sendirian. Mereka harus bekerja sama dengan Nitogur dan mengikuti petunjuknya jika mereka ingin menyelamatkan teman-teman mereka yang diculik. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Artel, dengan suara penuh tekad. Nitogur memandang Artel dengan senyum penuh arti. Kau dan timmu akan berkolaborasi denganku untuk memastikan bahwa Helheim tidak akan lagi menjadi ancaman. Aku akan memimpin operasinya, dan kalian akan bertindak sebagai pendukung utama. Artel mengangguk dengan tegas. Meskipun tidak mudah untuk menerima kenyataan bahwa mereka harus bergantung pada kekuatan Nitogur, dia tahu bahwa untuk saat ini, keberadaan Guardian Dragon sangat penting. Timnya siap untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk menyelamatkan teman-teman mereka dan menyelesaikan misi ini. Dengan itu, Artel dan anggota timnya bersiap untuk mengikuti arahan Nitogur. Pertempuran berikutnya akan menuntut semua keterampilan dan keberanian mereka, dan mereka akan menghadapi setiap tantangan yang datang demi keselamatan kekaisaran dan orang-orang yang mereka cintai. Revelasi itu sangat menghancurkan. Benar-benar menghancurkan. Nitogur yang bodoh itu, dia benar-benar melakukannya. Artel, dengan kemarahan dan frustrasi yang mendalam, meraih tanduk-tanduk Nitogur yang sedang berlutut dan mendekatkan wajahnya ke telinga Nitogur sambil berbisik, "Nitogur, kau lupa apa yang kukatakan sebelumnya, Oh, Raja, bagaimana bisa aku?" Nitogur terstimulasi, terlihat panik dengan kedekatan Artel. "Aku senang, tapi kau terlalu berani di depanku. Kau tak pernah berubah." "Iya." Frustrasi Artel tampak jelas saat ia dengan ceria menggoyangkan tanduk-tanduk Nitogur. Nitogur yang selalu eksentrik, seorang anggota elit Helheim, Hachizo, dan dikenal sebagai pribadi yang bebas dan angkuh, seringkali menimbulkan masalah karena kurangnya pertimbangan. Artel ingat bagaimana dia harus menghadapi tingkah Nitogur saat dia masih menjadi seorang pahlawan. Meskipun situasinya aneh, Artel tak bisa menahan senyum melihat dinamika akrab di antara mereka. Namun, keadaan saat ini terlalu serius untuk diabaikan. Nitogur mungkin tidak tahu bagaimana Helheim dipersepsikan di dunia saat ini. "Nitogur, aku bilang kepadamu, tentang para eksekutif. Aku tidak bisa menyebutkan nama mereka. Bagaimana dengan nama organisasi itu? Aku tidak diperbolehkan mengungkapkannya. Lalu bagaimana dengan dirimu saat ini?" Sebelum Nitogur bisa menjawab, Nif melepaskan tawa sinis, dan suara Nitogur perlahan menghilang, matanya terkunci pada Nif. Cukup dengan pertengkaran ini, intervensi Artel, berusaha menenangkan situasi. Dia tahu bahwa Nif dan Nitogur tidak pernah akur. Namun, para penjelajah lainnya yang menyaksikan adegan ini tampak ternganga. Pengungkapan bahwa Artel adalah Raja Undead, dan cara Nitogur membungkuk kepadanya dengan hormat sangat sulit dipercaya.
Ketegangan sangat terasa, dan Artel merasakan ketidaknyamanan yang familiar merayapi punggungnya. Ini mengingatkannya pada saat ketika saudarinya menemukan buku catatan Chuninya. Namun, ia mencoba untuk tetap tenang dan menilai situasinya secara logis. Pengungkapan Helheim dan pengungkapan Raja Undead sekarang sudah terbuka. Bisakah ia meyakinkan para penjelajah ini bahwa semuanya benar atau salah? Bahkan jika mereka percaya padanya, kemungkinan besar mereka akan melaporkannya kepada kekaisaran, dan hidup Artel akan dalam bahaya. Tapi sesuatu terasa berbeda kali ini. Situasinya lebih bisa diatasi, dan Artel tidak bisa membiarkan dirinya dieksploitasi lagi. Dia memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini. Namaku adalah Raja Undead, penguasa sejati Helheim, kata Artel, dan salah satu penjelajah berambut hitam mengeluarkan suara bodoh. Mengabaikan mereka, Artel mengulurkan tangannya, dan Nif, Gam, serta Nitogur berlutut di belakangnya. Kami akan membersihkan mereka yang mengaku sebagai Helheim dan menyebarkan kebohongan, lanjut Artel, mempertahankan aktingnya. Para penipu yang mencemarkan nama kami. Mulai sekarang, kami akan menyingkirkan mereka. Mudah untuk mengandalkan kekuatan untuk menyelesaikan situasi ini, tetapi Artel menyadari kesalahan yang sama yang dia buat sebagai seorang pahlawan. Namun, kurangnya kecerdasannya membuatnya sulit untuk memikirkan rencana yang lebih baik. Saat mereka kembali ke Elyusnir, Artel merenungkan tindakan-tindakan terbarunya. Dia menyesal telah mengungkapkan identitasnya sebagai Raja Undead, tetapi sudah terlambat untuk penyesalan sekarang. Janji besar, Raja Undead, Puji Nif, dan Gam serta Nitogur bergabung dengan kegembiraan. Melihat wajah ceria mereka, Artel tidak bisa menahan perasaan bahwa mungkin sebenarnya tidak begitu buruk. Mungkin sudah waktunya bagi masyarakat rahasia untuk bangkit. Saat dia merenungkan pikiran-pikirannya ini, pikiran Artel juga sibuk dengan Helheim yang sebenarnya dan tiruannya yang palsu. Implikasi dari pengungkapan-pengungkapan ini membebani pikirannya, dan dia tidak bisa menentukan mana yang lebih berbahaya bagi dunia. Begini, Sio memulai saat ia melangkah ke ruang konferensi Elyusnir, tempat yang sudah lama tidak ia kunjungi. Melihat interior yang tidak berubah membawa kembali kenangan, dan akhirnya ia mengutarakan pertanyaan yang mengganggunya. Bukankah nama Helheim menyebar terlalu luas? Ini dia. Nama Helheim telah menjadi terkenal di dunia karena tindakan mereka yang mengaku sebagai bagian darinya. Namun, ada sesuatu yang mengganggu Sio. Ketika ia, penuh dengan energi Chuni, menciptakan organisasi yang dikenal sebagai Helheim, itu dimaksudkan sebagai masyarakat rahasia yang hanya dikenal oleh beberapa orang terpilih. Itu adalah nama yang tidak akan bergema di luar dunia iblis, sebuah organisasi yang hanya akan ditakuti dan dihormati oleh kalangan iblis. Itu semua yang dimaksudkan. Sekarang, namanya telah menjadi terlalu terkenal. Nama ini semakin dikenal luas, bukankah begitu? Tambah Sio. Ketiga eksekutif Helheim yang berada di ruangan itu menatap Sio, menunggu untuk melanjutkan. Dengan kata lain, mereka yang saat ini menyebarluaskan nama Helheim ternyata sudah mengetahui keberadaan mereka sejak awal. Itulah kesimpulan yang dicapai Sio. Jadi, siapa yang bisa mengungkapkan nama tersebut ke dunia? Ada beberapa kemungkinan, sisa-sisa kalangan iblis, beberapa manusia yang terlibat dengan Helheim 180 tahun yang lalu, atau seseorang di antara eksekutif Helheim. Pertama, kemungkinan sisa-sisa kalangan iblis tampaknya rendah. Mereka telah bersembunyi di dalam wilayah rahasia, memutuskan sebagian besar interaksi dengan dunia luar. Meskipun ketidakteraturan seperti Ose mungkin terjadi, mereka tidak akan menyebar sejauh itu. Selanjutnya, ada beberapa manusia yang terlibat dengan Helheim di masa lalu.
Mereka membantu mengalahkan Raja Iblis tetapi juga menandatangani kontrak ketat untuk tidak mengungkapkan apapun tentang Helheim, membuat mereka secara fisik tidak mungkin membocorkan informasi. Jadi, itu menyisakan satu kemungkinan. Xiao dengan enggan mengungkapkan, ada kemungkinan bahwa ada pengkhianat di antara kita di Helheim. Ruang konferensi menjadi hening. Tentu saja, ini hanya formalitas untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Jawabannya sudah jelas. Tunggu, mengapa mereka semua menghindari kontak mata dan menatap ke arah lain? Tidak mungkin, mengapa mereka semua bertindak seperti ini? Nit, Gam, Gau. Jadi, Gam, bagaimana denganmu? Gu, jika kau mengatakan aku mengkhianatimu, aku akan dengan senang hati menerima hukuman apapun. Termasuk dirimu juga, tahu. Kau dengan percaya diri menyebutkan itu sebelumnya. Sambil meraih tanduk Nit saat ia mencoba membalas, Xiao menggelengkan kepala. Xiao benar-benar tidak mengharapkan ini. Ternyata, ketiga orang tersebut menyebarluaskan nama Helheim. Namun, mereka tidak bertanggung jawab atas ketenaran luas yang didapat Helheim saat ini. Sebenarnya, mereka mungkin telah menyebarluaskan nama tersebut dalam lingkaran terbatas, berharap Xiao akan muncul ketika mereka menyebarkannya ke seluruh dunia. Namun, yang lebih mengejutkan bagi Xiao adalah bahwa mereka menyebarluaskan nama Helheim untuk menemukan Xiao karena ia tiba-tiba menghilang. Dan mengapa mereka melakukan itu? Tentu saja, untuk menarik Xiao keluar. Tapi masalahnya, tidak ada dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun tentang nama Helheim yang sebenarnya. Mungkin itu memalukan bagi Xiao, tetapi mereka tidak peduli dengan ketenaran luas organisasi tersebut. Yang mereka pedulikan adalah Xiao, Raja Undead mereka, kembali. Merasa terhibur dan tersentuh, Xiao mengeluarkan sebuah material dari sakunya. Itu adalah material yang ditinggalkan oleh Iblis Agung Ose. Untuk saat ini, tujuan langsung kita adalah menemukan petunjuk tentang Helheim yang palsu. Tampaknya, ini terhubung dengan Raja Iblis, kita harus mendekatinya dengan hati-hati. Dan sambil kita melakukannya, kita juga bisa bertemu dengan anggota Helheim lainnya. Xiao tersenyum licik saat ia membuat keputusan. Namun, tidak ada respons dari yang lain. Xiao melihat mereka, dan mereka sedang menatap ke arah yang kosong. Apakah semuanya baik-baik saja? Jika Nifur ada di sini, itu sudah cukup. Apakah ini yang mereka sebut istri utama? Nit menggoda. Berhenti, aku tidak pernah mengatakan itu. Gam bergabung. Kau ingin kawin dengan raja, bukan? Nit melanjutkan. Aku tidak ingin mendengar kata-kata itu darimu. Balas Gam. Ayo, teman-teman. Raja, Nifur tergagap. Xiao berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mencari anggota-anggota Helheim terlebih dahulu. Mereka yang telah menjadi rumahnya, para iblis yang benar-benar ia pedulikan. Bagi mereka, nama Helheim hanyalah nama. Prioritas mereka adalah Xiao, Raja Undead. Nama itu sama sekali tidak penting bagi mereka. Xiao merasakan campuran penyesalan dan rasa malu. Nama Helheim hanyalah sesuatu yang ia buat untuk bersenang-senang, dan ia tidak memiliki kebanggaan signifikan dalam hal itu. Namun, bagi mereka, itu lebih dari sekadar nama. Cukup. Ketenaran luas nama, Helheim, tidak berarti dibandingkan dengan ikatan yang kami miliki. Maaf. Maaf karena tiba-tiba menghilang, kata Xiao. Selama kau selamat, itu sudah cukup bagi kami. Kami akan dengan senang hati menerima hukuman apapun karena menyebarkan nama Helheim, kata Nifur, suaranya bergetar. Gam, maaf juga. Aku bersedia menerima hukuman apapun karena mengkhianatimu, Raja.
Kau harus lebih khawatir tentang pengkhianatanmu sebagai penyeimbang. Balas Gam. Hei, aku belum mengatakan apa-apa. Nid menyela. Saat mereka kembali ke obrolan ringan mereka yang biasa, Xiao membuat keputusan. Mari fokus pada mencari petunjuk tentang Helheim yang palsu untuk saat ini. Keterlibatan Raja Iblis menarik, dan kita harus berhati-hati. Sambil melakukannya, kita juga bisa bertemu dengan anggota-anggota Helheim lainnya. Dengan senyum di wajahnya, Xiao mengucapkan keputusannya, mari kita santai. Selanjutnya, kita bahas tentang Gagiru. Gagiru, kota baja, terletak di kaki tambang Vehinos yang masif, merupakan metropolis yang dibangun di sekitar produksi baja. Fokus utama kota ini adalah pohon besar Gagiru yang menjulang tinggi, yang dikenal sebagai tanah suci para pandai besi, menarik semua jenis bahan iblis dan menjadi pusat perdagangan yang berkembang pesat. Pengrajin yang bercita-cita tinggi berkumpul di sini untuk menjadi pandai besi terampil, menciptakan senjata dan pelindung yang dicari oleh bangsawan dan penjelajah, yang pada gilirannya menarik pedagang yang ingin mendapatkan keuntungan dari siklus tersebut. Para pandai besi mencampur esensi mereka dengan sumber daya alam dan bahan iblis, menuangkannya ke dalam cetakan, dan menempa di dalam tungku. Bangsawan dan pedagang menilai ciptaan-ciptaan ini dan terlibat dalam perdagangan dan lelang. Penjelajah menjual bahan kepada pedagang dan mempercayakan sumber daya yang mereka peroleh kepada para pandai besi untuk senjata yang dibuat sesuai pesanan. Kota ini sibuk dengan berbagai motivasi. Di tengah suasana yang hidup ini berdiri sosok yang mencolok, Aosou, gelar yang diberikan kepada mereka yang berada di garis depan pandai besi di dunia ini. Dan di antara jajaran Aosou, terdapat seorang pria tua yang dirayakan sebagai dewa pandai besi, Guruba. Jika Anda memiliki uang, Guruba akan menempas senjata untuk siapa saja dan mengungkapkan teknik-tekniknya yang mendalam tanpa reservasi. Namun, biaya yang ia minta sangat tinggi, dan pada kenyataannya, ia hanya membuat senjata untuk keluarga kerajaan, bangsawan tingkat tinggi, penjelajah kuat, dan mereka yang memegang inti dunia. Namun, justru karena ia memiliki keterampilan yang pantas mendapatkan tuntutan yang sangat tinggi, ia berhasil melakukannya. Guruba sama, tentang kali ini. Saya tidak butuh kata-katamu. Pergi saja. Ya, mengerti. Tanpa bahkan melihat kepergian bangsawan yang membawa senjata yang telah dibuatnya, Guruba mengalihkan perhatiannya ke pipa rokoknya dan menghembuskan asap. Ini adalah pekerjaan. Pandai besi yang penuh semangat kini telah menua dan hanya menjalani waktu. Ia menunggu dengan putus asa untuk sesuatu, hanya untuk akhirnya kecewa dengan banyak harapannya. Ah, kau adalah yang terakhir pada akhirnya, gumamnya, dengan sedikit melankolis keluar dari hatinya. Kebahagiaan mengambil berbagai bentuk bagi para pandai besi. Membuat mahakarya terbaik, menempa lebih banyak senjata daripada siapapun, mencapai tingkat di mana keterampilan mereka dapat disebut ilahi. Namun, bagi Guruba, kebahagiaan terletak pada ciptaannya digunakan dengan potensi penuhnya. Lahir dalam garis keturunan pandai besi, ia memegang besi sejak usia muda. Setiap pukulan mengisi hatinya dengan semangat yang membara, dan ia bahkan merasa kasih sayang terhadap senjata yang ia buat. Ia mengabdikan dirinya untuk mengasah keterampilannya selama bertahun-tahun, bertujuan untuk menguasai seni tersebut. Namun, sebelum ia menyadarinya, senjata yang ia tempa telah menjadi terlalu banyak untuk ditangani manusia. Menempas senjata yang memanfaatkan bahan iblis menanamkan ingatan tentang masa lalu demonik pemiliknya, menyebabkan mereka menjadi gila. Senjata yang ia buat dengan seluruh jiwanya terbukti terlalu berat untuk digunakan manusia, sementara yang ia buat sebagai pekerjaan sampingan dipuja sebagai artefak ilahi. Hanya satu orang dalam sejarah, selain dirinya,
yang bisa menggunakan senjata yang ia buat dengan tulus. Untuk yang lainnya, individu acak memuji senjata yang dibuatnya dengan santai sebagai mahakarya. Dari bengkel kerjanya di sebuah bukit, ia menatap pohon besar di pusat Gagiru. Pohon besar Gagiru. Banyak orang berkumpul di sekelilingnya seperti serangga. Tujuan mereka adalah pedang yang tertanam di batang pohon, sebuah senjata yang ditempa oleh Guruba dengan serius. Aku akan memberikan hak kepada siapapun yang menarik pedang ini untuk menerima esensiku, gumamnya dengan malas, dan kata-katanya menyebar dengan cepat ke seluruh benua. Orang-orang dari orang-orang yang hanya mengaku sebagai reinkarnasi penjelajah terkenal hingga bakat muda yang bercita-cita tinggi dan bahkan individu yang disebut sebagai orang-orang terpilih, yang ditakdirkan untuk hal-hal besar, semua datang ke pohon tersebut, berharap untuk menarik pedang. Orang-orang bahkan memindahkan bangsa demi pedang satu itu. Namun, pedang tersebut tetap tidak bergerak. Tidak ada yang tampaknya mampu menerima esensinya. Anak muda, akankah aku tidak pernah melihat kilau keterampilanku lagi? Pikirnya. Hari ini, seperti hari-hari lainnya, kerumunan di sekitar pohon besar Gagiru terdiri dari berbagai orang. Itulah yang ia pikirkan. Apa yang harus kulakukan? Oh, Shio, ada apa yang membuatmu khawatir? Tiba di tingkat tengah dari tambang Vehinos, yang terletak di kaki kota Baja Gagiru melalui teleportasi Nifur, Shio menatap kota yang ramai di bawahnya sambil memikirkan tujuan mereka sebagai anggota Helheim. Namun, tidak heran jika mereka menghadapi dilema yang sangat umum. Kita kekurangan uang. Ya, mereka menghadapi krisis keuangan. Setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Sejak dipanggil kembali, Shio belum memiliki kesempatan untuk menghasilkan uang, dan karena sifat Helheim, mereka tidak bisa terlibat dalam aktivitas yang menghasilkan uang seperti menjual bahan iblis atau menerima imbalan dari negara. Ini terutama terlihat karena konsekuensi dari ketidakhadiran Shio. Lebih lanjut, Gam lapar, Raja, aku bisa menghancurkan kota itu dalam sehari. Raja, aku bisa menghancurkan kota itu dalam sehari. Ini juga. Orang-orang yang Shio temui kembali ternyata terlalu lemah dalam urusan duniawi. Nah, di Helheim, terutama anggota pria yang unggul dalam hal ini. Anggota wanita umumnya sulit diatur karena bakat mereka yang luar biasa. Mereka adalah individu yang cukup menantang. Nifur pintar, tetapi tampaknya dia tidak berniat meninggalkan sisi Shio, menjadikannya yang paling lemah dalam menghadapi dunia luar. Jadi, masalahnya adalah mereka kekurangan uang. Mendapatkan uang di Gagiru, haruskah aku menjadi penjelajah? Jika kamu perlu menghasilkan uang dengan cepat, itu tampaknya pilihan yang wajar. Namun, benar, ini berisiko untuk mengekspos wajahku, dan mengenakan topeng atau semacamnya akan terlihat terlalu mencurigakan. Saat mereka berjalan menuju kaki kota, Shio merasa kedinginan. Mungkin aku harus mengandalkan Guruba untuk uang, dia tampaknya sangat pandai dalam bisnis dan seorang pengrajin. Menghela nafas melihat pikirannya yang sia-sia dan kecenderungannya untuk bergantung pada orang lain, Shio mencoba memikirkan cara untuk menghasilkan uang. Serahkan padaku, Raja. Sebagai naga pelindung kekaisaran, aku bisa menghasilkan uang sebanyak yang dibutuhkan. Diam, Dimos. Tidakkah kamu mengerti situasimu? Sapi mengeluarkan suara keras. Itu karena semua nutrisi masuk ke susu mereka. Apa? Lupakan. Jangan berdebat, pikirkan sesuatu. Nit, bagaimana denganmu? Aku punya ide bagus, Raja. Aku juga, mungkin. Wow. Nit mengepakkan sayap kecilnya di bahu Shio dan mendorong tudungnya dari dalam. Dengan cara ini, Shio memeriksa bahwa Nifur dan Gam mengikuti secara diam-diam dan mereka menuju ke Gagiru, kota baja.
Di depan mereka, ada barisan panjang pedagang dan penjelajah. Xiao ragu sejenak. Mungkin kelompok dengan tudung tidak terlalu jarang di sini, karena penjaga gerbang membiarkan mereka lewat tanpa banyak pemeriksaan. Nit, yang tidak senang dengan keheningan Xiao, menepuk bahunya dengan sayap kecilnya. Hei, orang bertudung. Apakah kamu juga penantang? Penantang, tidakkah kamu tahu? Kayaknya begitu, jawab Xiao sambil memiringkan kepalanya, dan pedagang itu menunjuk ke pohon besar tempat orang-orang berkumpul. Itu pedang pilihan. Oh, benar. Oh, ya. Itu pedang yang Raja Pengrajin, Dewa Penempaan, Guruba, tancapkan ke pohon. Apa? Oh, tidak. Ada apa? Pedagang itu melihat ke bawah ke arah Xiao, dan Xiao terlalu sibuk untuk merespons. Pedang, tertancap di pohon atraksi wisata. Itu, benar-benar sesuatu, ya. Xiao mulai merasa ini adalah ide yang buruk. Bagaimana jika aku diketahui berhubungan dengan Guruba? Apakah aku akan disalahkan atas insiden pedang ini? Ini mulai menjadi masalah. Raja, aku punya ide. Aku juga, kurasa. Oh. Nit di bahu Xiao tampaknya memikirkan hal yang sama. Menjual pedang itu, dan itu akan menyelesaikan semua masalah kami. Tidak ada lagi pedang yang tertancap di pohon, kami akan memiliki uang, dan kami bisa menggunakannya untuk membayar denda apapun. 3 burung dengan 1 batu. Masalahnya adalah apakah Xiao bisa menarik pedang itu, dan sepertinya tidak terlalu mengesankan. Jika aku berhasil menggunakan pedang api ke-64, pedang Flauros, maka aku mungkin bisa menangani yang satu ini juga. Baiklah. Wow, apakah kamu akan mencobanya, Tuan? Jika kamu berhasil menariknya, aku akan membelinya darimu dengan harga yang baik. Benarkah? Tolong lakukan. Xiao meninggalkan pedagang yang tercengang dan mendekati pohon besar Gagiru, sementara Nit dan Gam entah bagaimana bersembunyi di antara kerumunan. Saat Xiao membuat jalannya melalui kerumunan, dia mendengar suara seorang gadis di tengah keheningan. Tunggu. Di antara penonton yang hening, suara gadis itu bergema. Bolehkah aku meminta pedang itu? Tentu saja, aku akan memberimu imbalan untuk menariknya keluar.